Piazza Firenze. Inilah bangunan bergaya arsitektur Italia nan megah yang kini menjadi babak baru sentra UMKM kulit di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Piazza Firenze yang digagas desainer Poppy Darsono bertujuan menjadikan Garut sebagai Toskananya Indonesia. Dan pesona desa kali ini, kami akan ajak Anda semua melihat Piazza Firenze yang kini menjadi pusat industri kulit dan ekoturism city di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Sentra kerajinan kulit di Kabupaten Garut, Jawa Barat kini memasuki babak baru. Sebuah babak yang mengubah arah kerajinan kulit kini tak lagi sekedar penggerak ekonomi di sektor kria dan fashion semata, tapi menjadi destinasi wisata baru di Jawa Barat. Sentra kulit Garut ini kini disentralisasikan di sebuah tempat yang bernama Piazza Firenze. Piazza Firenze adalah piazza itu corner ya, plaza gitu. Firenze itu adalah nama Italia dari Florence, ibu kota dari Toskana, di mana pusat perkulitan tuh ada di sana. Nah, dengan menamakan saya ke Piazza Firenze, saya mendekatkan diri dengan industri perkulitan yang ada di Florence. Poppy Darsono, desainer kenamaan tanah air, adalah orang di balik perubahan arah kerajinan kulit Garut ini. Nama Piazza Firenze yang sangat berbau Italia itu sengaja dibubuhkan mengingat Italia adalah kiblat dari industri kerajinan kulit. Ketua Artisan Kulit Indonesia itu berkeinginan menjadikan Garut sebagai Toskananya Indonesia, mengingat industri perkulitan di Garut nyaris seumur dengan Gucci, sebuah brand industri kulit kelas dunia dari Italia. Nomor satu, kita harus lihat sejarah dari industri perkulitan di Garut ini, dan setelah saya menelaah itu ternyata udah 100 tahun lebih, karena dari tahun 1921 yang mana yang pertama kali membuat pabrik kulit itu orang Belanda untuk memenuhi kebutuhan militernya mereka, mungkin tas untuk tentaranya, belt, sepatu, ya kan, sadel kuda dan lain-lain. Nah, ketika Belanda pergi, diambil alih oleh Jepang. Ketika Jepang pergi, ya diserahkan begitu aja. Nah, dari situ tuh, dari industri penyamakannya tuh udah umurnya 100 tahun di sini. Nah, dari sini saya bisa lihat bahwa mereka itu udah memiliki modal yang besar, di mana kampung-kampung itu anak-anak kecil udah biasa bau kulit. Saya masuk ke pabrik penyamakan aja udah mau muntah ya. Mereka tuh biasa aja main-main. Itu persis kayak di Italia juga gitu, kecil-kecil udah bikin dompet, bikin apa, tapi nggak ada pengarahan. Nah, padahal modal dari keterampilan itu, kultur dari di kampung perkulitan itu mereka udah miliki, yang di tempat lain nggak ada. Itu yang saya lihat potensinya gitu, sehingga saya langsung melihat, saya datang ke sini, saya lihat oh ini bisa, tetapi butuh waktu gitu. Misinya adalah kita akan berproses menuju bagaimana Garut dijadikan Toskananya Indonesia, dan bisa harusnya.
Piazza Firenze dibangun dengan konsep desain gedung nan mewah bergaya arsitektur Italia. Gaya Italia sengaja dihadirkan agar produk kulit Garut kualitasnya bisa semakin mendekati kiblat industri kulit dunia. Jika dulu produk kulit Garut selalu dikategorikan kelas murahan karena kualitasnya yang rendah, kini perlahan mulai meningkat. Garut tuh dikenal kalau beli jaket murah ke Garut gitu loh, beli tas murah ke Garut, tapi kualitasannya ancur-ancuran kalau untuk mata saya. Jadi kalau kita lihat Gucci itu 10, Garut itu 3 gitu loh. Nah sekarang saya naikin dalam 3 tahun ini mungkin ke angka 7 gitu. Piazza Firenze kini benar-benar menjadi rumah bagi puluhan UMKM kulit di Garut. Produk kulit di tempat ini memang sedikit berbeda dengan produk kulit yang ada sebelumnya di kawasan Garut. Di tempat ini, kualitas produk kulit yang ditawarkan benar-benar kelas premium. Inilah yang kemudian mulai mendongkrak bahwa kualitas produk kulit Garut perlahan mulai naik kelas. Iya dong, ekspresinya itu semua berjalan. Di tengah jalan, Bu Popi harus buka deh di sini supaya memotivasi mereka. Ya udah, saya terpaksa. Dan terpaksa, tapi menurut saya itu blessing juga karena ternyata saya menikmati sekali. Dan kan kita bikin 10, ya betul ya, laku. Bikin 20 laku. Karena kita harganya juga, kita punya standar nggak boleh, sehingga nggak boleh tinggi, tapi kita nggak boleh rugi. Nah, dari situ sehingga akhirnya kan cepat pesan, Pak 20, ya udah 30 aja, pasti laku. Harga kita pasti lebih mahal dari yang di bawah, tapi laku terus gitu. Artinya ya ada yang suka kualitas ya dia kesini, ada yang memang orang kalau di sini ngeborong kok rata-rata. Berarti orang datang ke sini ada yang pulang hari karena cukup dekat, ada juga yang nginep kan memberikan manfaat kepada yang lain-lain. Gagasan pendirian Piazza Firenze membutuhkan waktu cukup lama. Kompleksitas permasalahan industri kulit dan budaya lokal setempat menjadi tantangan yang cukup rumit untuk diatasi. Butuh waktu sedikitnya 3 tahun buat Popi Darsono untuk mematangkan idenya itu. Ya kebetulan saya lahir di sini, jadi mungkin ada keterikatan batin juga. Saya numpang lahir aja ya. Saya dulu militer, ikut melawan DITII gitu. Jadi dia pindah-pindah dari sini tuh waktu saya lahir di sini, ntar 6 bulan ada di kota Tasik, 6 bulan lagi di kota Banjar. Nah ibu saya kebetulan dari sana. Terus umur 6 tahun ya udah di Jakarta. Karena kita udah sekolah nggak bisa kemana-mana, saya ke Ambon, ke Hongkong, ke Padang, kita stays gitu kan. Umur saya 70 kemarin, saya baru balik ke sini untuk benar-benar lihat. Nah mulai jadi 16 Januari 2022, kemarin 15 Januari 2025 udah berdiri Piazza Firenze. Jadi artinya apa? Alam semesta juga menggiring saya untuk apa yang saya lihat bisa terjadi. Dulu ini rencananya untuk gini, kita kerjasama sama saya datengin Pak Bupati, saya minta tempat pelatihan, koperasi. Jadi koperasi, kita buatkan koperasi, pelatihannya dia udah kasih gedung koperasinya. Itu dibatalin sama dinas kepala koperasinya. Nah, komandan Koremnya tahu, Bu udah deh Bu. Karena waktu kesini saya juga ke Korem, karena saya pikir waduh kalau bikin hotel di sini sama beauty ya, wellness beauty,
itu bisa bagus. Jadi dia ngikutin saya kalau saya ke tempatnya Pak Bupati, kok remnya dan remnya ikut. Waktu dia tahu ada dibatalkan, udah Bu, boleh tempat ini dipakai untuk bangun tempat koperasi pelatihan. Karena di situ dibatalin. Tapi terus berkembangnya ya jadi kayak begini. Itu benar-benar kalau menurut saya alam semesta menggiring kita. Kita semua juga direktur Smidindo kan, ini grup Smidindo di mana saya juga ada. Gimana ya caranya ya? Benar-benar kita tuh bingung. Kok gimana ya kok bisa jadi gitu. Jadi saya pikir ini alam membimbing. Selain sebagai sentra industri kulit, Piazza Firenze juga didesain sebagai sebuah kekuatan ekonomi dan wisata. Beberapa orang Italia dan Prancis sengaja didatangkan untuk mengedukasi para pengrajin kulit Garut. Kelemahan mendasar dari sulitnya industri kulit Garut berkembang adalah tidak adanya desainer yang bisa menjembatani antara pengusaha dengan pengrajin. Tapi itu betul-betul saya butuh orang datang ke sini. Dari Prancis udah datang 3 kali desainer yang pernah kerja sama Hermes. Terus kemudian dari Italia bekas presiden direktur Gucci udah 2 kali ke sini, ya. Terus sebelumnya juga ada pelatihan dari Bandung, saya datangkan ahli untuk mengukur. Karena saya lihat ukuran jasnya tuh asal motong aja, sehingga dipakainya nggak enak memang. Karena badan orang kan berlekuk, terus kemudian juga semua jas perempuannya pakai jas ukuran patron laki-laki. Sebentar saya udah lihat gitu. Nah akhirnya ya udah saya taruh orang di sini. Jadi kalau saya mau bikin fashion show di Jakarta, ya bikinnya di sebelah. Orang dari sini yang jahit, yang lebih ngerti. Tapi kita ada desainer yang kita taruh di sini. Patron kita yang bikin. Nah pelan-pelan kita ngajarin patron ke mereka juga susah. Kita bikin baju satu ya, di satu yang terbaik, satu bagus, ya udah bikin satu lagi persis polanya kayak gitu, jadinya berantakan. Piazza Firenze bukanlah sekedar sebuah corner atau etalase yang memajang produk-produk berbahan kulit. Kawasan ini juga menjadi tempat edukasi industri kulit. Sebuah workshop didirikan di antara puluhan gerai produk kulit ini. Bahkan beberapa orang dari brand kulit ternama Italia dan Prancis bolak-balik dihadirkan ke tempat ini untuk mengedukasi para pengrajin kulit Garut. Nah, kita udah dengan Italia udah mulai bagus. Nih nanti bulan September ada yang dikirim ke sana dapat 12 minggu beasiswa ya, semua dibayarin ya kan gitu. Dan mudah-mudahan ini akan terus meningkatkan dan mereka harus ngajar kalau pulang ke sini. Terus saya akan meminta Universitas Garut untuk menyiapkan prodi atau politeknik apapun agar kelasnya penjual dan tukang itu harus ada di tengah-tengahnya, desainer, ya kan? Sehingga ya seorang desainer yang ngerti ini kurang itu. Kalau tukang kan enggak. Dan itu yang harus kita upgrade juga. Nanti mungkin di prodi ini ada pelatihan khusus untuk tukang-tukang itu, ya kan? Perajin itu harus ada latihannya, gitu. Kayak biasa kita di sini ada. Nah sekarang khusus menjahit bagus, gitu kan? Di Spanyol itu ada sekolah fashion 4 tahun kalau nggak salah. Setahun tuh dia cuma ngejahit aja. Jadi fokus di jahitan. Ya, karena itu yang paling penting nomor 1 kalau kelihatan apa sih kan jahitan. Kulit,
jahitan gitu. Ini dari kampung Limbangan. Ini juga Limbangan kalau nggak salah. Ya, tadinya asal bikin nggak boleh, ini harus gini, ini harus gitu. Ini sembarangan adanya gitu, ya udah saya siapkan toko di situ untuk aksesoris gitu. Oh, furingnya nggak bagus, kita investasi buat furing. Jadi orang mau beli furing nggak usah ke Bandung, nggak usah ke Jakarta. Keseriusan seorang Poppy Darsono untuk mengangkat industri kulit Garut naik kelas memang tidaklah main-main. Selain mendatangkan orang-orang berpengalaman di bidang kulit dari luar negeri atau mengirimkan orang-orang Garut untuk belajar ke kiblat kulit dunia, Poppy juga berobsesi agar Garut memiliki sebuah perguruan tinggi yang benar-benar konsen terhadap ilmu di bidang pengolahan kulit. Alasan itu didasarkan atas potensi dan perjalanan panjang sejarah kulit Garut yang kini telah menjadi warisan budaya di kalangan masyarakat Garut. Kan kemarin Presiden Direktur Gucci udah datang, terus Direktur dari Institut Cultura Italiano itu juga udah datang. Nah dengan gitu saya bilang, kita mau bikin prodi nih di sini, bisa nggak saya punya orang Itali setahun yang mengerti soal pendidikan kulit, kerjasama dari sekarang saya omongin, nanti kan bisa di sini sehingga juga brandingnya naik. Jadi orang-orang daripada mengirimkan ke Jogja di akademi yang menurut saya hasilnya ya gitu-gitu aja. Ya kita buat sesuai dengan brand standar Itali, terus mata seorang saya yang udah hampir 50 tahun berkecimpung di dunia fashion, di dunia perkulitan juga kan gitu. Nah pelan-pelan ya kita branding lah. Mungkin bisa sampai 5 tahun ke atas baru bisa terlihat. Sekarang kan baru 3 tahun setengah. Poppy Darsono boleh jadi adalah orang yang sangat konsen memperkenalkan produk kulit Garut di pasar global. Beberapa kali ia membawa produk kulit Garut dalam fashion show di luar negeri. Namun ia sendiri kerap kali dihadapkan dengan sistem kebijakan keuangan dalam negeri yang akhirnya menghambat produk kulit Garut seolah sulit diterima di pasar global. Udah dong, kan kemarin saya bawa ke Rusia. Fashion show di Rusia. Ya seneng lah. Cuman kan memang perdagangan kita, mereka membuka, tapi kan masih ada masalah perbankannya. Bayarnya kan belum perbankan di Indonesia belum mau menerima sesuatu dari Rusia, padahal kita udah masuk BRIC kan, gitu loh. Nah ini masih ada dualisme di pemerintah yang mungkin pelan-pelan Presiden Prabowo akan lebih proaktif ya. Kita kan non-block country, kemana aja kita berteman selama itu harus menguntungkan Indonesia, tidak merugikan orang lain tentunya. Nah harapannya kita nanti akan terbuka karena Rusia diblok oleh Barat dan dia siap menerima produk-produk kita. Yang menurut saya salah satunya ya kulit ini yang bisa masuk, harga semuanya masuk. Garut kini seolah benar-benar bersiap menjadi Toskananya Indonesia. Jika Toskana Italia sebagai kiblat industri kulit dunia, setidaknya Garut bisa menjadi kiblatnya produk kulit Indonesia. Inilah
Obsesi dari Piazza Firenze, sebuah rumah yang menaungi ratusan UMKM kulit di Garut. Dari tempat ini, Garut seolah ingin mengulang kembali sejarah, di mana pada masa lalu Garut adalah tempat persinggahan orang-orang ternama di berbagai belahan bumi ini. Kemudian juga saya memiliki visi ke depan, membuat Garut itu 100 tahun yang lalu udah didatengin sama Charlie Chaplin 2 kali, Pablo Neruda, tahu ya Pablo Neruda. Pablo Neruda itu pujangga dari Chili yang dikenal sekali di dunia. Dia honeymoonnya di sini seminggu. Terus Romanov waktu dia masih Nicholas masih jadi Crown Prince di sini juga seminggu, dari Rusia yang meninggal dibunuh sama Stalin. Terus juga Kaisar Austria yang juga terbunuh, gara-gara dia terbunuh ada Perang Dunia Kedua gitu. Jadi ini Garutnya luar biasa. Terus Raja Thailand, Raja Belgia, Perdana Menteri Prancis Clemenceau 100 tahun yang lalu. Jadi saya yakin ini Garut tuh punya energi yang bagus sekali, selain tentu pemandangannya indah gitu. Jadi pasti bisa, apalagi disupport oleh gubernur dan disupport oleh bupatinya. Saya di sini apa sih? Saya hanya karena saya pernah lahir di sini, ada panggilan gitu loh. Dan saya sebagai seorang fashion, wah kulit coba, ada nggak desainer kulit? Saya pertama kali kan. Tekad sudah dipancangkan, usaha tengah dilakukan, dan kini tinggal menunggu waktu Garut menjadi Toskananya Indonesia.